Untuk membahas bagaimana peta politik Iran khususnya di dunia internasional setelah Presiden Ebrahim Raisi wafat, kita akan membahasnya bersama pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, ini setelah Ebrahim Raisi meninggal dunia, bagaimana kondisivitas di Timur Tengah nanti? Ya, yang pasti kita pertama harus menunggu apapun hasil dari tim atau otoritas yang menyelidiki peristiwa kecelakaan dari Presiden Raisi ya. Karena tentu kita tidak bisa berspekulasi apa penyebab dari kecelakaan itu, dan semua opsi pasti akan dilihat oleh tim penyelidik, mulai dari masalah kerusakan mesin mungkin, human error, alam, bahkan juga mungkin kemungkinan sabotase dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, bahwa dengan meninggalnya Presiden Raisi, maka kita tahu wakil presiden satu akan mengambil alih tampuk pemimpin, dan kemudian wakil presiden satu ini harus menyiapkan pemilu, jadi 50 hari ke depan. Artinya bahwa wakil presiden satu ini tidak akan banyak mengambil kebijakan. Kemungkinan kebijakan akan sama seperti Presiden Raisi. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ya itu bisa saja terjadi. Namun demikian, pergantian kebijakan dalam waktu 50 hari, pergantian kebijakan dalam konteks Iran pada saat sekarang tentu tidak bisa kita anggap akan berubah secara drastis. Bahkan kalaupun nanti ada pemilu dan kemudian memilih presiden baru, juga tidak akan drastis, misalnya saja pada waktu Iran sebelum tahun 1979. Karena sebelum 1979, Iran itu hubungannya di bawah Syah Iran itu sangat baik dengan Amerika Serikat, bahkan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan negara-negara yang selama ini mungkin menyerang Iran, katakanlah begitu, setelah tahun 1979. Sehingga saya melihat bahwa Iran akan tetap konsisten dengan kebijakan yang selama ini diikuti sejak tahun 1979, yaitu mereka akan tanda kutip memusuhi Israel, berhubungan tidak begitu baik dengan Amerika Serikat, dan tentu ingin agar rakyat Palestina di Gaza dan kemudian dukungan terhadap Hamas itu tetap dilakukan. Jadi itu peta politik yang akan terjadi. Kita tidak bisa berharap akan adanya suatu kebijakan yang sangat-sangat drastis yang kemudian menguntungkan baik pihak Israel maupun Amerika Serikat. Seperti itu. Ya, Prof. Tadi disebutkan bahwa meskipun untuk yang mengambil alih pimpinan adalah wakil presiden satu, sepertinya tidak akan ada perubahan dari kebijakan politik secara drastis. Apakah faktor dan juga fakta bahwa yang saat ini, meskipun presiden saat ini digantikan oleh wakil presiden, namun kita ketahui bersama di Iran bahwa yang memegang posisi tertinggi ini adalah pemimpin tertinggi dan bukan presiden, mempengaruhi faktor bahwa tidak akan terjadi perubahan signifikan dalam pengambilan kebijakan ke depannya? Ya, memang seperti itu ya. Jadi ada pimpinan tertinggi, dan pimpinan tertinggi ini tentu mempunyai kewenangan untuk melihat secara garis besar kebijakan dari pemerintah Iran. Jadi kalau kita bayangkan tahun 1979 setelah Ayatollah Khomeini mengambil kekuasaan, maka keayatollahan itu memang melekat di Iran. Presiden itu ibaratnya seperti Perdana Menteri. Ayatollah menjadi kepala negara yang punya peran yang sangat besar dalam kehidupan politik dari Iran. Oleh karena itu, siapapun yang akan menjadi presiden, saya katakan tadi, tidak akan berubah sangat drastis, katakanlah begitu, dalam kaitan dengan hubungan Amerika Serikat dengan Israel. Jadi setelah tahun 1979 tidak akan sedrastis sebelum tahun 1979 ketika Syah Iran, dan pada waktu itu Iran memang tidak, warna nuansa agamanya itu sangat kental. Kalau 1979 sangat kental. Jadi
memang Ayatollah yang akan memegang tampuk kepemimpinan tertinggi, dan tentu presiden akan mengikuti arah kebijakan seperti Baik. itu. Prof. Hikmah, kalau kita lihat ketika Ibrahim Raisi ini meninggal dunia, wafat, media barat juga menuduh Israel sebagai dalang dari jatuhnya helikopter Ibrahim Raisi ini. Apakah besar kemungkinan tuduhan itu, Prof? Nah, ini yang kita tidak tahu. Tentu kita harus menunggu, sekali lagi yang saya katakan tadi, apapun hasil investigasi dari otoritas yang akan menyelidiki kecelakaan ini. Tetapi, seperti tadi saya katakan, setiap opsi akan ditimbang dan dilihat kemungkinan-kemungkinannya. Mulai dari human error, mulai dari defect dari helikopter itu mungkin, juga alam, dan kemudian juga sabotase-sabotase. Karena bukannya tidak mungkin itu bisa terjadi, tetapi sekali lagi kita tidak bisa berspekulasi. Kenapa? Karena kalau sudah berspekulasi itu akan memicu kemarahan publik di Iran, kemarahan publik di dunia, dan kemudian akan memunculkan kebijakan-kebijakan yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi dunia oleh banyak negara. Bagaimana Israel bersikap sekarang ini? Israel sudah mengatakan bahwa mereka tidak ada di belakang kematian dari Presiden Raisi. Demikian juga saya dengar ada senator Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak berada di belakang ini. Tetapi sekali lagi, semua pemerintah, terutama ketika pemerintahan di berbagai negara, berbagai dunia, ketika akan mengambil kebijakan, mereka akan mengatakan bahwa kita akan menunggu hasil dari investigasi. Namun demikian, kejadian kemarin sudah membuat pasar uang terguncang, pasar saham juga terguncang, bahkan juga harga BBM naik. Tetapi ini karena kita tahu bahwa Presiden Raisi, presiden sebuah negara, sebenarnya biasa-biasa saja dalam menanggapi. Tetapi karena Iran saat ini sedang berkonflik dengan Israel terkait dengan Gaza, maka dunia pun melihat bahwa ini punya potensi bisa meledak, sehingga segala sesuatu harus ditunggu. Lalu kemudian juga kita tahu bahwa harga BBM mungkin akan terpengaruh, sehingga semua wait and see, dan akibatnya adalah pelambatan ekonomi dunia dalam beberapa waktu ke depan. Nah, di sini tim penyelidik tentu punya tekanan untuk segera menyelesaikan dan menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan helikopter Presiden Raisi. Oke. Ya, Prof. Kita sama-sama melihat dan tentunya menunggu apa hasil dari penyelidikan terkait dengan penyebab meninggalnya Presiden Raisi ini akibat dari kecelakaan helikopter. Tapi juga kita tadi sebutkan menarik, ada senator Amerika Serikat yang sempat mengutarakan pendapatnya bahwa Amerika Serikat ini tidak terlibat. Kemudian juga, tapi kita ketahui bersama kemarin ini Presiden Joe Biden sedang berlibur, dan ketika mengetahui adanya insiden kecelakaan pesawat langsung kembali ke White House untuk turut melakukan penyelidikan, dan juga helikopter ini merupakan buatan dari Amerika. Menurut Prof. Hikmah, saat ini bagaimana sikap Amerika? Kalau misalnya bisa dibaca nih seperti apa? Apakah ada kepanikan atau bagaimana? Ya, yang pasti kalau senator, dia tidak mewakili, merepresentasi kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat. Tetapi terkait dengan Joe Biden yang mempercepat liburannya dan kembali ke White House, ini menunjukkan bahwa meskipun bisa saja orang yang menjabat presiden atau kepala pemerintahan itu meninggal, tetapi karena ini adalah sebuah negara, sekali lagi yang saya tadi katakan, berkonflik dengan Israel baru-baru ini, ada serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap konsul Iran, lalu kemudian Iran melakukan serangan balasan ke Israel, dan kemudian juga Israel menyerang balas ke Iran. Ini membuat Joe Biden mungkin concern, sehingga beliau harus kembali dan kemudian bersama dengan staf-stafnya membicarakan permasalahan ini sambil menunggu hasil dari investigator yang menyelidiki kecelakaan ini. Jadi beliau pun pasti, saya yakin, sambil menunggu.
Tetapi di dalam penantian tersebut tentu ada sejumlah skenario yang sudah dipersiapkan. Kalau misalnya terjadi ini kemungkinannya apa? Kalau terjadi itu kemungkinannya apa? Nah, terkait dengan helikopter yang memang dibuat oleh Amerika Serikat, produsennya, mungkin yang menjadi masalah ini adalah bukan dari produsen yang mungkin melakukan sesuatu yang buruk, katakanlah begitu ya. Tetapi kemungkinan besar kan defect ada pada helikopter tersebut. Ada permasalahan di helikopter tersebut. Nah, ini biasanya kalau kecelakaan helikopter atau pesawat udara, itu ada black box. Black box ini yang merekam berbagai pembicaraan apa yang terjadi dan lain sebagainya sampai ketika pesawat udara atau helikopter itu jatuh. Nah, saya tidak tahu persis apakah di dalam helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Raisi ada black box-nya. Kalau ada, ini harus dianalisa. Nah, analisanya ini memang ke Amerika Serikat. Nah, nanti kita tentu akan melihat bagaimana Amerika Serikat ketika diminta untuk membuka black box ini, dan kemudian analisanya apakah kemudian pemerintah Amerika Serikat ingin juga mendengarkan apa yang terjadi sehingga mereka tahu betul apa yang terjadi. Dan harapan mereka tentu ini bukan karena sabotase tapi murni kecelakaan, dan kemudian tidak akan berpengaruh pada geopolitik di Timur Tengah, seperti itu. Ya, Prof. Hikmah, dengan meninggalnya Ibrahim Raisi ini bisa membuka celah tidak untuk Amerika atau Israel masuk ke dalam Iran? Saya rasa tidak sama sekali. Jadi kembali lagi, di Iran pada saat ini pemerintahan, katakanlah pemimpin tertinggi adalah Ayatollah yang katakanlah memastikan kebijakan dari pemerintah Iran secara keseluruhan. Yang kedua, memang rakyat di Iran tidak sama seperti rakyat di Iran sebelum tahun 1979, sehingga sulit untuk Amerika Serikat akan masuk. Dan saya tidak mendengar ada misalnya pemberontak yang besar terhadap pemerintahan yang berkuasa sekarang ini, sehingga pemerintah Amerika Serikat mungkin memanfaatkan kekuatan dalam yang melawan pemerintahan yang sekarang ada. Jadi menurut saya sulit untuk pemerintah Amerika Serikat melakukan intervensi pasca kematian dari Presiden Raisi. Baik, terima kasih banyak pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Kita sama-sama melihat dan juga menunggu apa hasil penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan helikopter yang mengakibatkan meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.